Hai, tahukah kalian, Indonesia memiliki begitu banyak tarian yang tersebar di seluruh Indonesia. Berikut penjelasan dari beberapa tarian yang terdapat di 5 pulau besar di Indonesia. Pulau pertama adalah Pulau Jawa. Di Pulau Jawa kita bisa menemukan tari Jaipong. Tari Jaipong adalah tarian tradisional yang berasal dari daerah Karawang, Jawa Barat. Tarian Jaipong berkembang di era tahun 1960-an. Mulanya, tarian ini lebih dikenal dengan nama Tari Banjet, sebuah penampilan tari yang disuguhkan dengan iringan alunan musik berupa instrumen gamelan. Tari Banjet kemudian disempurnakan oleh Haji Swanda, seorang seniman daerah Karawang, Jawa Barat. Tari Jaipong adalah tari yang bisa ditarikan dengan jumlah penari yang berbeda-beda. Bisa sekedar 2 orang saja atau berpasangan. Bisa juga ditarikan banyak orang sekaligus. Jumlah ideal tari Jaipong kategori kelompok minimal 3 orang dan idealnya 5 orang. Tari Jaipong dapat ditarikan oleh penari perempuan ataupun laki-laki tergantung jenis tarian Jaipongan yang akan ditampilkan. Yang kedua ada tari Gambyong berasal dari Jawa Tengah. Tari Gambyong adalah salah satu bentuk dari tarian Jawa klasik yang berasal dari Surakarta dan biasanya dipertunjukkan untuk menyambut tamu atau dipertunjukkan dalam pegelaran seni. Pada awalnya, tari Gambyong hanya ditarikan oleh satu penari saja. Namun berkembangnya zaman, jumlah penari menjadi 3-5, bahkan tidak terbatas jumlahnya. Tari Gambyong bisa ditarikan oleh siapa saja, baik itu pria maupun wanita. Namun, biasanya tarian ini lebih banyak ditampilkan oleh penari wanita. Yang ketiga, tari serimpi berasal dari Yogyakarta. Awal mulanya, tari serimpi muncul di masa Kerajaan Mataram ketika Sultan Agung berkuasa di tahun 1613 sampai 1646. Tarian ini tergolong ke dalam seni budaya tertua yang ada di Jawa. Selain itu, tari serimpi juga dianggap mempunyai kesakralan dan juga kesucian, sebab tarian ini hanya dipentaskan di kawasan keraton sebagai bagian dari acara ritual. Di masa itu, orang-orang yang boleh mementaskan tarian ini hanya penari-penari pilihan. Tari serimpi ini biasanya ditarikan oleh 4 orang penari perempuan yang menggambarkan unsur kegagahan prajurit. Keempat orang tersebut sebagai simbol arah mata angin, yaitu air, api, udara, dan tanah. 4. Tari Reog Ponorogo. Sesuai namanya, Reog Ponorogo merupakan kebudayaan asal Ponorogo, Jawa Timur. Reog Ponorogo adalah seni tradisional yang dikenal masyarakat Ponorogo sebagai barongan. Reog Ponorogo berawal dari Kelana Suwandana, raja kerajaan Bantarangin yang ingin melamar putri kerajaan Kediri. Nama putri tersebut adalah Dewi Ragil Kuning atau Putri Sanggalangit. Reog Ponorogo ditarikan oleh 6 orang penari, yaitu 1 penari pembarong yang memakai dadak merah, 2 penari bujang ganong yang memakai topeng berwarna putih dan merah, 2 penari jatilan wanita, 1 penari kucingan. Pada reog tradisional, penari ini biasanya diperankan oleh gamblak, penari laki-laki yang berpakaian wanita. Terakhir, tari Blantek dari Jakarta. Tari Blantek atau ronggeng adalah tarian khas Betawi yang bersumber dari dasar tari topeng. Tari ronggeng Blantek menceritakan kehidupan masyarakat Betawi dan dibaluk oleh komedi atau lawakan. Tarian ini menggambarkan sosok perempuan Betawi yang cantik, ramah, dan rendah hati. Tarian tersebut berfungsi sebagai tarian selamat datang bagi para tamu dalam acara-acara besar. Selain itu, tarian ini berawal dari tarian pembuka dalam kesenian Blantek yang gerakannya memberikan kebahagiaan dan kenyamanan. Tarian ini juga menggambarkan ketangkasan dan keterenggiнаsan gadis-gadis Betawi yang rancak dan mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman di gemerlapnya kota metropolitan. Tarian ini dipentaskan oleh 4-6 penari perempuan dengan menggunakan pakaian berwarna cerah. Pulau selanjutnya adalah Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan, kita akan menemukan Tari Monong. Tari Monong berasal dari suku Dayak, Kalimantan Barat. Tari Monong adalah tari penolak penyakit supaya penderita dapat sembuh kembali. Tarian tersebut dihadirkan saat tetua atau dukun tengah dalam keadaan trance atau di bawah alam sadar.
Keberadaan tari monong merupakan salah satu kesenian tradisional yang masih terjaga hingga saat ini. Jumlah penari monong adalah sekitar 20-an sampai puluhan penari. Tari monong ditarikan oleh wanita, pria, atau kedua sebagai tari berpasangan. Kedua, tari burung enggang dari Kalimantan Timur. Tari burung enggang adalah salah satu jenis upacara kesenian yang berasal dari suku Dayak Kenyah. Tarian ini dilakukan pada saat penyambutan pahlawan perang yang menang dalam peperangan dan sekarang ditampilkan untuk penyambutan tamu-tamu pemerintahan dan tamu kebesaran yang datang. Jumlah penari tari burung enggang adalah lebih dari satu atau berkelompok. Tarian ini biasa dimainkan oleh para wanita suku Dayak di sana. Ketiga, tari Magunatip dari Kalimantan Utara. Tari Magunatip atau tari lalatip merupakan tarian tradisional yang berasal dari suku Dayak Taol, Provinsi Kalimantan Utara. Lalatip artinya menjepit. Tarian ini muncul pada zaman dahulu digunakan sebagai latihan ketangkasan kaki dalam melompat dan menghindari rintangan. Dalam tarian Magunatip atau lalatip, ini terdapat 3 kelompok pemain, yaitu kelompok penjepit kaki dengan menggunakan batang kayu atau bambu, kelompok penari sambil menari juga menghindari jepitan kayu, dan kelompok pemain musik dengan alat musik tradisional Kalimantan Utara berupa gong dan kendang. Keempat, tari Baksa Kembang. Baksa Kembang adalah tari klasik dari Keraton Banjar dari Kalimantan Selatan. Tari ini saat itu merupakan kegiatan penyambutan tamu yang dilakukan oleh putri-putri Keraton Banjar. Sekarang, tari Baksa Kembang digunakan masyarakat Kalimantan Selatan untuk ditampilkan dalam kegiatan upacara pernikahan. Tari Baksa Kembang ada sejak sebelum pemerintahan Sultan Syuriansyah, Raja pertama Kerajaan Banjar. Tarian ini diciptakan satu masa dengan tari baksa lainnya, seperti baksa dadap, baksa lilin, baksa panah, dan baksa tameng pada zaman Hindu sebelum Islam datang. Tari Baksa Kembang merupakan tari tradisional yang bisa ditarikan oleh satu orang penari perempuan maupun secara berkelompok, asalkan jumlah penarinya harus ganjil. Terakhir, tari Mandau asal Kalimantan Tengah. Tari Mandau ini adalah perwujudan dari semangat perjuangan masyarakat suku Dayak. Alur cerita yang dibangun dalam gerakan tari Mandau adalah tentang perjuangan suku Dayak saat berperang demi membela harga diri dan kehormatan suku. Gerakannya tampak akrobatik, luas namun bertenaga. Tari Mandau bisa dibawakan oleh laki-laki maupun perempuan. Pulau selanjutnya adalah Pulau Papua. Di Pulau Papua kita akan menemukan tari Swangi. Tari Swangi merupakan ekspresi masyarakat Papua Barat yang masih meyakini adanya nuansa magis. Tari Swangi ditarikan oleh berpuluh-puluh penari oleh penari pria. Kedua, tari Pangkur Sagu dari Papua. Tarian ini secara simbolik menggambarkan ritual pesta yang diadakan masyarakat Papua pada saat membuat sagu. Tari Pangkur Sagu ditarikan oleh 8 penari, 4 laki-laki dan 4 perempuan. Ketiga, tari Yospan dari Papua Pegunungan. Tari Yospan adalah jenis tarian kontemporer yang menggambarkan pergaulan dan persahabatan pada kaum muda-mudi Biak Numfor. Ditarikan oleh regu penari yang terdiri dari 6 orang laki-laki dan perempuan. Keempat, tari Avai Taneng dari Papua Timur. Tari Avai Taneng termasuk jenis tari tradisional yang berhubungan dengan kepahlawanan. Avai Taneng mempunyai arti panah milik kami. Kata Avai Taneng berasal dari kata Avai yang artinya panah dan Taneng artinya milik. Ditarikan oleh kelompok laki-laki dan perempuan. Terakhir, tari Aniri dari Papua Barat Daya. Tari ini menggambarkan pembebasan seorang anak dari gangguan setan karena ditinggalkan oleh kedua orang tuanya yang pergi ke dusun. Aniri mempunyai arti pembebasan seorang anak. Susunan tarian ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu orang tua pada bagian pertama, anak kecil yang tinggal sendirian di rumah. Pulau selanjutnya adalah Pulau Sulawesi. Di Pulau Sulawesi kita akan menemukan tari Bamba Manurung. Tari Bamba Manurung berasal dari Sulawesi Barat. Tarian Bamba Manurung umumnya akan ditarikan oleh 7 penari wanita. Seperti yang diketahui, bahwa pada tari Bamba Manurung merupakan tarian kreasi dari Mamuju, Sulawesi Barat.
di mana Bamba Manurung artinya suara menggema dari pusaka sakti kerajaan Mamuju yang bernama Manurung. Kedua, tari Pakarena. Tari Pakarena berasal dari Sulawesi Selatan. Tari Pakarena ini biasanya ditarikan oleh 4 orang penari perempuan. Tari Pakarena ini awalnya digunakan oleh orang terdahulu di suku Makassar sebagai media pemujaan kepada para dewa. Ketiga, tari Dinggu. Tari Dinggu berasal dari Sulawesi Tenggara. Tari Dinggu merupakan tarian yang dibawakan oleh para penari pria maupun wanita. Jumlah penari tari Dinggu ini biasanya terdiri dari 10 orang atau lebih, penari pria dan wanita. Menurut sejarahnya, tari Dinggu ini berawal dari kebiasaan masyarakat Tolaki pada saat panen raya, terutama pada masa panen padi. Mereka melakukan aktivitas panen tersebut dengan cara bergotong royong atau bersama-sama, yang dimulai dari memetik padi, mengangkat padi, dan lain-lain. Tari Kabasaran Sulawesi Utara. Karena sering ditarikan pada hari-hari raya, maka tarian ini disebut Kabasaran atau kebesaran. Tarian ini ditarikan oleh kaum pria dewasa secara berpasangan dengan jumlah penari paling sedikit 3 pasang. Tarian ini merupakan tarian keprajuritan tradisional Minahasa yang diangkat dari kata wasal, yang berarti ayam jantan yang dipotong jenggernya agar sang ayam menjadi lebih garang dalam bertarung. Tarian ini diiringi oleh suara dambur atau gong kecil. Tari Dana-Dana Gorontalo. Tari Dana-Dana yang diangkat dari salah satu tarian pergaulan muda-mudi waktu itu ditampilkan hanya dilakoni oleh laki-laki saja dengan jumlah 2-4 orang. Tari Dana-Dana adalah tarian pergaulan yang bersifat menghibur. Tari Dana-Dana diciptakan untuk remaja muslim pada waktu itu dengan tujuan untuk menghibur dan untuk mempererat tali silaturahmi serta untuk menyebarkan agama Islam melalui syair yang dilantunkan oleh pengiring tarian Dana-Dana. Selanjutnya adalah Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera kita akan menemukan Tari Saman Aceh. Pada umumnya, tarian saman dimainkan oleh belasan atau puluhan laki-laki, tetapi jumlahnya harus ganjil. Pendapat lain mengatakan tarian ini ditarikan kurang lebih dari 10 orang, dengan rincian 8 penari dan 2 orang sebagai pemberi aba-aba sambil bernyanyi. Tarian ini diciptakan oleh Syekh Saman sekitar abad 14 Masehi, seorang penyebar agama Islam di Aceh. Maka dari itu, nama tari Saman diambil dari nama penciptanya. Permainan tepuk abi ini dikembangkan menjadi tarian karena sangat diminati oleh masyarakat Aceh saat itu. Tari Tortor Sumatera Utara. Tari Tortor Naposo Nauli Bulung merupakan tari muda-mudi yang ditampilkan pada adat perkawinan. Tarian ini ditarikan oleh 6 penari yang terdiri dari 3 penari laki-laki dan 3 penari perempuan. Tari Tortor diperkirakan telah ada sejak zaman Batak Purba. Di masa itu, tarian ini digunakan sebagai tari persembahan bagi roh leluhur. Penggunaan properti berupa patung yang dibuat dari batu merupakan ciri khas utama dari pertunjukan tari Tortor pada masa silam. Tari Piring Sumatera Barat. Jumlah penari tari piring biasanya berjumlah ganjil yang terdiri dari 3-7 orang. Bisa ditarikan oleh laki-laki dan perempuan. Tari piring merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari Solok, Sumatera Barat. Menurut legenda yang berkembang, tari piring ini awalnya digunakan sebagai tarian dalam upacara kasuburan, sebagai ungkapan rasa syukur kepada dewa-dewa setelah panen yang melimpah. Tari Japin Riau. Tari Japin merupakan tarian berkelompok. Awalnya, tari Japin hanya dibawakan oleh penari laki-laki. Kata Japin berasal dari kata bahasa Arab yaitu Zapen, yang berarti pergerakan kaki cepat yang mengikuti rentak bulan. Tari Japin berkembang pada era perkembangan Islam, tepatnya abad ke-13 dan 14 serta adanya kedatangan pedagang dari Hadramaut, Yaman Selatan. Tari Andun Bengkulu. Tari Andun kebanyakan yaitu tarian yang ditarikan secara ramai-ramai atau berkelompok dengan jumlah penari lebih dari 10 orang. Tari Andun biasa ditarikan oleh penari laki-laki dan perempuan dengan berpasangan dan tidak jarang pula hanya yang ditarikan oleh penari perempuan, terutama yang baru menikah atau masih lajang. Dalam sejarahnya, tari Andun berawal dari masyarakat sekitar kerajaan Dang Tuangku Limau Sarumpun pada saat perkawinan putri bungsu dan Raja Mordau.
Seluruh rakyat diundang dan datang berbondong-bondong untuk melihat dan mengikuti acara sebesar ini. Itulah penjelasan dari beberapa tarian yang terdapat di 5 pulau besar di Indonesia. Jika terdapat kekurangan di dalam video ini, mohon dimaafkan ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton.